Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Disampaikan oleh saya sendiri, Yuke Yurike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota Forkopimda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Sekda dan para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta dan para undangan, para pengamat dan rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, saya cintai, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmatnya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi PD Perjuangan, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rizki serta berbagai nikmatnya, termasuk nikmat sehat bagi kita semua sekalian, sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, dan hadirin sekalian, sebelum kami sampaikan pandangan umum ini, fraksi PD Perjuangan ingin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Lebaran Betawi yang bertempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dari tanggal 10 sampai 12 April 2026 kemarin. Dan fraksi PD Perjuangan berharap bahwa selain menjadi bagian dari komitmen Jakarta terhadap pemajuan kebudayaan Betawi, event ini juga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Lebaran Betawi juga diharapkan dapat terus berkembang menjadi perayaan budaya yang informatif, menarik, dan berdampak luas bagi masyarakat. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin sekalian, selanjutnya kami akan sampaikan pandangan umum fraksi PD Perjuangan Provinsi DKI Jakarta untuk mengefektifkan waktu. Kami sampaikan secara ringkas dalam bentuk poin-poin strategis terkait rancangan peraturan daerah DKI Jakarta tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Fraksi PD Perjuangan memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah merealisasikan penyusunan dan rencana pembahasan rancangan peraturan daerah DKI Jakarta tentang rancangan peraturan daerah DKI Jakarta tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diawali dengan penyampaian pidato gubernur dalam rapat paripurna pada tanggal 6 April 2026 yang lalu. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, dan hadirin peserta rapat, pada forum yang baik dan mulia ini, fraksi PD Perjuangan menyampaikan beberapa hal terkait tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, antara lain sebagai berikut. Pertama, fraksi PD Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada pihak eksekutif yang telah menunjukkan komitmen yang sangat besar untuk terus memperjuangkan hak-hak dasar rakyat, antara lain melalui usulan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM, karena air minum merupakan kebutuhan dasar warga dan menjadi salah satu pelayanan publik yang sangat penting bagi terwujudnya kualitas hidup yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Dua, dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di DKI Jakarta ini, fraksi PD Perjuangan berharap agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu memberikan payung hukum sekaligus jaminan bahwa sektor layanan air minum tetap menjadi sektor public utility sebagai tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, sehingga sangat dihindari untuk mengarah kepada profit oriented sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Sejauh ini fraksi PD Perjuangan masih sering mendapatkan pengaduan warga tentang tidak mudahnya akses ketersediaan air bersih, apalagi air minum, khususnya di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah maupun wilayah pesisir utara Jakarta, dengan alasan keterjangkauan perpipaan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, fraksi PD Perjuangan juga mengingatkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan dampak kenaikan tarif dasar air bersih khususnya untuk kategori rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. 3. Fraksi PD Perjuangan sangat memperhatikan bunyi pasal 5 ayat 2
rancangan peraturan daerah ini yang menyebutkan bahwa air baku air minum salah satunya dapat berasal dari air tanah, dan pasal 7 yang menyebutkan bahwa sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan atau SPAM BJP antara lain dapat menggunakan sistem sumur pompa. Sementara kita ketahui bersama bahwa DKI Jakarta menghadapi ancaman krisis penurunan permukaan tanah berdasarkan hasil kajian Balai Konservasi Air Tanah atau BKAT. Tahun 1990 hingga 2016 terjadi penurunan tanah sebesar 43,1 cm dengan laju penurunan rata-rata 1,65 cm per tahun dan terus meningkat karena berdasarkan laporan resmi Dinas Sumber Daya Air tahun 2023 menyebutkan rata-rata penurunan mencapai 3,9 cm per tahun, dan di tahun 2026 ini sudah di angka 5 sampai 10 cm per tahun. Jadi, meskipun kebijakan pemerintah pusat tentang penyelenggaraan sistem air minum sebagaimana termaktub dalam peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2025 memberikan peluang untuk penggunaan air tanah dan sumur pompa, sebaiknya pemerintah DKI Jakarta tidak menggunakan fasilitas tersebut. 4. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum tersebut menyampaikan bahwa pelaksana penyelenggara SPAM antara lain meliputi BUMD SPAM, UPTD, kelompok masyarakat, dan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Fraksi PD Perjuangan berharap adanya tata laksana yang ketat agar tidak menimbulkan multitafsir atas pembagian kewenangan, khususnya antara BUMD SPAM dengan UPTD SPAM. Seperti yang tertuang dalam pasal 19 rancangan peraturan daerah ini menyebutkan bahwa UPTD SPAM bertugas memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan BUMD SPAM. Dan apakah hal ini juga mengandung maksud bahwa UPTD SPAM diberikan wewenang untuk menggandeng investasi swasta terhadap hal tersebut? 5. Fraksi PD Perjuangan berharap bahwa adanya ruang dan peluang kelompok masyarakat dan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi salah satu bagian dari pelaksana penyelenggaraan SPAM sebagaimana disebutkan dalam bagian 4, pasal 20 dan pasal 32 rancangan peraturan daerah ini, tidak menjadikan hal itu sebagai pintu masuk terhadap swastanisasi sistem penyediaan air minum di DKI Jakarta, khususnya untuk wilayah-wilayah tertentu dengan alasan BUMD maupun UPTD SPAM belum mampu menjangkau kebutuhan penyediaan air baku di wilayah-wilayah tersebut, dan bagaimana teknis pembagian kewenangannya sehingga konteks Jakarta yang berkeadilan sosial mampu tetap diwujudkan. Yang terhormat pimpinan rapat, Pak Gubernur, dan hadirin peserta rapat, demikianlah tadi telah kami sampaikan pandangan umum fraksi PD Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat ini. Apabila ada hal-hal yang kami sampaikan tidak berkenan bagi eksekutif daerah, legislatif daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf. Kami berharap bahwa masukan yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Kami juga mengingatkan kepada semua pihak untuk terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah serta memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat dan keadilan yang nyata bagi seluruh warga masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas perhatian pimpinan rapat, gubernur, dan hadirin peserta rapat, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dapat terus bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat dan tetap sehat walafiat. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan pantun sebagai salam penghormatan. Lebaran Betawi, hajatan Jakarta. Semua warga ikut bergembira. Air minum kebutuhan dasar manusia, yakinlah Jakarta mampu menyediakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Kebajikan Rahayu. Jakarta, 13 April 2026. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Pantas Nainggolan ditandatangani, Sekretaris Dwi Rio Sambodo SEMM ditandatangani. Merdeka!